Halo rekan-rekan pajak, selamat jumpa lagi dengan saya, Retno Jakarta Wijaya. Saat ini kita membuat laporan SPT masa PPh 23 ya teman-teman ya. Laporan SPT masa PPh 23 ini harus dilaporkan setiap bulannya itu tanggal 15. Tanggal 15 bulan berikutnya itu paling lambat harus sudah dilaporkan. Namun demikian, sebelum tanggal 15 tersebut tentu saja sudah harus dibayar, tentu saja harus dibuatkan dipotong terlebih dahulu. Jadi teman-teman kita harus membuat bukti potong, kita sebagai wajib potong, pemotong kita wajib membuat bukti potong yang kemudian kita akan setorkan ke bank, kemudian kita akan laporkan. Apa saja yang diperlukan untuk itu teman-teman? Ya tentu saja adalah dasarnya adalah faktur pajak atau invoice. Jadi dua dasar tadi, faktur pajak dan invoice itulah yang akan dipergunakan tadi nanti untuk membuat eh, bukti potongnya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, kita langsung saja masuk ke DJP online. Jadi berdasarkan nanti DJP online itu nanti kita membuatkan bukti potong di sana. Baiklah teman-teman, kita mulai saja untuk membuat laporan SPT masa PPh 23 ini. Kita masuk di DJP online ya teman-teman ya. Kemudian kita login. Setelah kita masuk di sini, kita bisa membuat laporan. Di sini ada tertulis informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kita klik lapor ya teman-teman ya. Nah, kita ada dua pilihan lagi, yaitu pilihan untuk pelaporan dan pra-pelaporan. Di sini kita klik pra-pelaporan. Muncul lagi tiga pilihan lagi untuk Word 21, Word 23, unifikasi, dan buku 2326. Kita ambil karena ini unifikasi, kita pakai yang unifikasi yang tengah ini. Nah, di sini kita muncul bahwa kita sudah melaporkan masa bulan 4 ya teman-teman ya. Dan kita klik di sini ada pilihan dashboard pajak penghasilan, SPT masa, dan pengaturan. Kita pilih pajak penghasilannya teman-teman ya. Cari, tentu saja kalau dicari kita belum ada di sini. Karena itu kita masukkan, kita membuat di sini ada pilihan 5, PPN sendiri, PPh pasal 4, PPh non presiden, import data, dan posting ya. Kita pilih yang PPh pasal 4 ini ya teman-teman. Nah, dan kita masih diberi pilihan daftar atau rekam. Nah, kita kalau daftar ini adalah daftar yang sudah terekam, sementara kita baru merekam, kita klik yang rekam teman-teman ya. Nah, di sini kita diberi form yang harus diisi. Yang pertama adalah pajak masa tahunnya, itu kita tulis, kemudian masa pajaknya di sini yang kita harus laporkan. Berikutnya, kemudian kita membuat bukti potong tadi itu berdasarkan apa. Nah, di sini ada pilihan kode jenis pajaknya. Kita pilih di sini macam-macam teman-teman. Di sini ada pilihan ya teman-teman, kode 2410456 itu ada jasa pengangkutan ekspedisi. Di sini kita klik di sini, ya akan muncul di sana. Kemudian kita turun aja ke bawah dan kita ketikkan seberapa jasa yang harus kita bayar. Ya, teman-teman ya. Nah, karena ini jasa, otomatis dia akan kenakan pemotongan dana, tarifnya adalah 2%. Jadi otomatis dia akan menghitung tersendiri. Jadi PPh yang harus dipungut dan dipotong itu adalah 306,92 dengan
Untungnya ada 15 juta sekian itu teman-teman ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada pilihan tambah ya teman-teman. Kita tambah karena ini untuk menambah file yang akan kita input maksudnya. Tambah, kemudian kita masukkan nama dokumen. Dokumen yang dipakai itu apa? Apakah faktur atau invoice kan gitu ya. Kita bisa pilih macam-macam di sini. Nah, kita coba kita memilih di sini adalah pakai invoice. Kemudian kita ketikkan nomor invoice-nya ya teman-teman ya. Nomor invoice-nya itu kita ketikkan di sini. Nah, kalau memang itu nomor pajak ya kita harus ketikkan nomor pajak. Nomor pajak maksudnya. Dan kita tambahkan teman ya. Kita tambahkan. Nah, otomatis di sini sudah terbuat satu bukti potong yaitu eh, nomor invoice tadi itu yang 0175 tadi ini teman-teman. Nah, kemudian kita klik berikutnya lagi. Klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan teman-teman ya. Di sini ada pilihan penatangannya. Kita masukkan penatangan sebagai pengurus. Kemudian kita masukkan penatangannya. Kemudian nanti kita centeng di sini. Simpan. Nah, akan dinyatakan bahwa ini sukses. Data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 23, 15, 223 lagi? Nah, tentu saja kalau ini lebih dari satu, ya kita klik ya kan gitu teman-teman. Tetapi bila mana ini sudah selesai semuanya, kita klik tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita klik ya, dia akan kembali ke tempat awal. Kita mengisi lagi eh, sesuai dengan bukti potong yang akan kita masukkan untuk lembar kedua, tiga, dan seterusnya. Kalau ini sudah berakhir, sudah habis, ya apakah memasukkan lagi? Ya kita bilang tidak, teman-teman ya. Tidak. Nah, tidak, kita kembali ke awal, kemudian kita siapkan untuk membuat SPT-nya. Ya, kita kemudian melakukan uh, posting ya teman-teman ya. Dan posting di sini ada posting yang paling sebelah kanan ini teman. Ya kita posting. Ya kita posting. Kemudian kita masukkan di sini eh, data yang mau kita posting, tahun dan masanya. Ini kita masa bulan Mei kita posting teman-teman ya. Nah, memproses posting. Posting Anda akan buat SPT baru 2024 bulan 5 revisi ke 0. Ya, karena ini 0 karena ini bukan kebetulan karena pertama kita klik OK. Mohon sabar menunggu dan dibilang sukses berhasil mengirim bukti potong ke SPT. Kita klik OK. Jadi intinya bahwa bukti potong yang kita buat tadi itu kita sudah melakukan posting dan kita siap untuk masuk di SPT ya teman-teman ya. Kita klik di sini SPT PPh unifikasi yaitu masa pajak tahun 2024 pajak tahun 2004 masa pajaknya Mei. Kita bisa cek di sini sudah ada. Nah, ternyata kita sudah dihitungkan bahwa untuk SPT masa PPh 23 masa bulan Mei ini adalah sejumlah 2.900.925. Nah, ini kita buatkan ED billing ya, teman. Kita buat ED billing di sini teman-teman ya. Tapi kita harus meyakinkan diri bahwa itu semua sudah harus di-input semuanya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan, bahkan kita kalau perlu kita manual hitung dulu. Menghitung dulu apakah benar 2.979 ini sudah benar dengan apa yang kalau hitung manual. Nah, kalau kemudian kita sudah yakin bahwa angka 29792224 itu secara hitung manual juga
Sudah cocok, maka kita buatkan ID billing ya teman-teman. Kita klik di sini ada buat kode billing. Kita klik aja di sini teman ya. Kita buat kode billing. Nah, sukses membuat kode billing. Kita okein aja. Kemudian di billing ini kita cetak ya teman-teman ya. Kita cetak. Ya teman-teman, setelah kita dapat bukti bayar dari bank atau pos dan giro, kita sekarang memasukkan NTPN-nya di dalam laporan kita. Ya, kita rekam dulu ya teman-teman, kita merekam bukti bayar kita atau NTPN-nya untuk melaporkan SPT PPH masa PPH 23. Nah, di sini kita perlukan adalah nomor NTPN ya teman-teman. Harus hati-hati karena kalau sedikit salah saja itu dia tidak bisa connect kayak gitu. Dan di sini kita harus connect juga dengan internet ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, ini ada kesalahan pengetikan, kemungkinan angka atau huruf. Ya, perbedaan antara huruf O dengan angka 0 atau huruf B besar dengan angka 8 itu sering terjadi salah. Bahkan huruf I dengan angka 1 itu juga bisa terjadi kesalahan ngetik. Itu tidak bisa connect, tidak bisa diterima. Nah, kita coba ini yang huruf B besar atau angka 8 ini kita coba kutak-kutik, mungkin ada kesalahannya di situ. Jadi kita coba ganti yang tadi angka 8 atau B itu kita masukkan, kemudian kita cek ulang. Nah, ternyata diterima teman, berarti kesalahannya tadi itu angka 8 dengan B besar tadi itu. Nah, di sini kemudian kita klik OK dan kita turun scroll ke bawah. Nah, itu sudah sesuai dengan bukti bayar kita. Kemudian kita lanjut dan kita klik OK, menandakan bahwa kita sudah menginput NTPN itu. Dan kita diperlihatkan bahwa angka yang kita bayar tadi itu sudah terbayar pada tanggal yang tertera. Nah, di situ teman-teman ya. Di situ kemudian kita masuk kembali untuk persiapan SPT, dan di sini kita sudah diperlihatkan bahwa SPT kita sudah siap sebenarnya, tapi cuman perlu ada perbaikan. Di sini masih ada perlu perbaikan mengenai yang biasa sering terjadi itu adalah mengenai penandatangan dari SPT ini. Kemudian kita masukkan dan kita klik OK seterusnya. Nah, setelah itu kita diperlihatkan bahwa di situ SPT kita sudah siap dikirim dan dalam bentuk draft ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama adalah yang tadi yang minta perbaikan tadi, dan yang kedua ini adalah kirim. Ya, tombol kirim ya teman-teman ya. Kita klik kirim, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di situ masih ya, setelah kita scroll ke bawah di situ masih diminta lagi untuk mengeklik tombol kirim yang di kanan atas tadi. Nah, di situ kita diminta lagi untuk mengeklik tombol kirim ya teman-teman. Jadi kita mengirim SPT masa PPH 23 ini, sehingga nanti bisa terkirim. Dan kini diminta lagi kita memasukkan paspras, namun terlebih dahulu kita harus memilih sertifikat, kemudian masukkan pasprasnya dan kita kirimkan. Nah, di sini oke, berarti sudah terkirim SPT kita. Nah, di sini kita klik OK saja teman-teman ya. Kita klik OK saja.
dan dinyatakan di situ bahwa SPT kita sudah terkirim, ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihan satu, yaitu bisa lihat di SPT. Namun demikian, saya sarankan kita melihat SPT-nya bukan di sini tetapi di dashboard sebelah kiri atas, teman. Dashboard kiri atas, kemudian kita klik dan di situ dinampakkan ada empat itu, yang ternyata adalah yang pertama adalah bukti kirim, yang kedua adalah bukti potong dan cetak SPT, dan ini adalah download dari bukti potong. Nah, kita kemudian kita klik download dulu, teman-teman ya. Download dulu bukti potong nanti ini. Karena bukti potong nanti ini kita akan eh, print, kemudian diarsip, dan kemudian kita juga harus berikan kepada eh, relasi kita ya teman-teman ya, dengan relasi kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, demikianlah teman-teman pajak, tutorial laporan SPT masa PPh 23. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipakai sebagai pembanding ataupun acuan untuk belajar, khususnya untuk teman-teman yang masih baru ya, teman-teman pajak ya. Mungkin ini bisa membantu untuk membuat laporannya. Eh, Jangan lupa subscribe untuk ini, dan saya ucapkan terima kasih.